Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tugas praktikum minggu ke-8 mata kuliah Kelembagaan Organisasi dan Kepemimpinan terkait kepemimpinan dan pendekatan masyarakat. Kelompok 1 beranggotakan Astrid Milenia Puspaharini NIM I3418043, Firly Nurfadilah NIM I3418045, Salvinia Cahyani NIM I3418049, dan Thalia Andini Labaika NIM I3418052. Yang pertama, permasalahan apa yang mewarnai peranan pemimpin dalam menghadapi kegentingan pandemi COVID-19? Peranan pemimpin yang pertama yaitu pengendalian organisasi. Pemerintah Cina berhasil menekan penyebaran COVID-19 ke seluruh penjuru negeri. Cina dengan berani melakukan lockdown pada Provinsi Hubei dan sekitarnya sebagai bentuk komitmen mencegah pandemi ini. Hasilnya, 60 juta warga terisolir dan perekonomian hampir lumpuh total. Cina benar-benar serius mencegah warga berpergian atau melakukan pelacakan bila masuk ke apartemen atau tempat kerja. Penduduk Cina harus menyertakan identitas mereka termasuk catatan suhu tubuh dan riwayat perjalanan sebelumnya. Namun, berbeda dengan Indonesia yang cenderung keteteran dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dan malah melakukan penolakan terhadap lockdown. Yang kedua, peranan pemimpin dalam pertikaian dan konflik. Menimbang jumlah COVID-19 yang terus meningkat, pada DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan melayangkan surat ke Joko Widodo untuk melakukan karantina wilayah ibu kota. Namun sayangnya, surat tersebut ditolak oleh pemerintah pusat karena lockdown merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Pemerintah mengumumkan langkah yang diambil dalam penanganan COVID-19 adalah penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga Pemda tidak boleh melakukan kebijakan sendiri-sendiri yang tak terkoordinasi dengan Pemkus dan tetap berada dalam koridor undang-undang, peraturan pemerintah, dan Kepres tersebut. Yang terakhir, pemimpin sebagai konstruksi masyarakat. Saat pemerintah Indonesia tidak mengizinkan kepala daerah untuk melakukan kebijakan sendiri-sendiri, rakyat akhirnya berinisiatif untuk melakukan lockdown lokal di perkampungannya masing-masing. Langkah ini disebut sebagai bentuk proses terhadap tindakan pemerintah pusat yang sangat lamban dan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Pembahasan selanjutnya adalah tentang gagasan mengenai peran pemimpin dalam pandemi COVID-19. Peran kepemimpinan dengan pendekatan masyarakat sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Beberapa peran kepemimpinan yang dibutuhkan diantaranya, yang pertama, kepemimpinan yang dapat menimbulkan kepatuhan di masyarakat. Misalnya, patuh terhadap kebijakan social distancing, penggunaan masker, dan lain-lain. Yang kedua adalah kepemimpinan yang dapat mempengaruhi masyarakat. Salah satunya adalah mempengaruhi aktivitas masyarakat yang terorganisir untuk mencapai tujuan. Nah, berdasarkan 4 bahan bacaan di atas, ada hal yang harus dibutuhkan oleh para pemimpin saat terjadi krisis, yaitu bukanlah penanganan yang telah terencana sebelumnya, melainkan perilaku dan pola pikir yang dapat mencegah reaksi yang berlebihan terhadap krisis dan bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Ini dikutip dari Di Auria dan Smet 2020. Berdasarkan kutipan Di Auria dan Smet 2020, ada pula gagasan sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat karakter pemimpin dalam masa krisis dengan adanya manfaat atas sikap deliberate, calm, and bounded optimism. Deliberate calm adalah sikap tenang yang diperhitungkan untuk melepaskan diri dari situasi cemas dan berpikir jernih tentang cara mengendalikan situasi tersebut. Sementara bounded optimism adalah sikap percaya diri yang didasarkan realita. Jika di awal krisis para pemimpin sudah menunjukkan kepercayaan diri berlebihan terhadap keadaan yang benar-benar sulit, maka mereka dapat kehilangan kredibilitasnya. Gagasan yang kedua adalah membuat keputusan di tengah ketidakpastian, yaitu dengan berhenti sejenak untuk menilai dan mengantisipasi, lalu bertindak. Dengan terus mengumpulkan informasi seiring perkembangan krisis dan dengan mengamati seberapa baik respon yang telah diberikan berhasil, pemimpin juga perlu melakukan jeda atau pause dalam mengendalikan krisis.
menilai situasi dari berbagai sudut pandang, dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan selanjutnya. Kemudian, mengambil tindakan. Yang ketiga adalah berkomunikasi secara efektif dengan mempertahankan transparansi dan memberikan pemberitahuan rutin. Berdasarkan bahan bacaan, pemimpin terlalu optimis di awal krisis, namun menunda pemberitahuan pada masyarakat dalam waktu yang lama karena menunggu terkumpulnya fakta dan keputusan. Jadi, diperlukan komunikasi yang bijak dan rutin yang menjawab kekhawatiran, pertanyaan, dan keingintahuan masyarakat. Yang keempat adalah melalui pendekatan masyarakat di tingkat komunitas melalui budaya. Dengan adanya kampanye berbasis budaya lokal, melibatkan pemimpin adat, dan membentuk lumbung pangan. Pendekatan memahami masyarakat. Pendekatan yang perlu dilakukan oleh para pemimpin seperti presiden, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan menteri-menteri yang berwenang adalah pendekatan konflik yang menekankan pada segi perubahan. Para pemimpin dapat memberikan keputusan berupa kebijakan tegas seperti pelaksanaan karantina lokal atau PSBB lokal untuk penanggulangan COVID-19 yang semakin banyak memakan korban meskipun hal tersebut dapat mempengaruhi perekonomian negara. Pemimpin dan kepemimpinan memiliki peranan penting dalam upaya pengendalian seperti pengendalian kesehatan, travel, dan sosial demi mencapai kepentingan utama yaitu penanggulangan COVID-19. Hal ini tentu saja tidak hanya dilakukan oleh para pemimpin, melainkan seluruh masyarakat Indonesia dengan memberikan kepercayaan dan melaksanakan kebijakan pemerintah meskipun secara terpaksa. Hingga kini, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mempercayai pemerintah bahkan akan keberadaan COVID-19 itu sendiri, sehingga mereka tidak melaksanakan protokol kesehatan dan mengabaikan adanya PSBB. Dengan adanya pengendalian, masyarakat akan secara terpaksa mengikuti kebijakan, meskipun hal tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang kesulitan dalam perekonomian. Selanjutnya, ada upaya yang dapat dilakukan pemimpin melalui optimalisasi potensi teknologi dan digital. Yang pertama, dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan penyebaran informasi, lalu melakukan kontrol atas aktivitas masyarakat selama masa pandemi COVID-19, lalu melakukan kontrol terhadap masyarakat yang terjangkit penyakit selama masa pandemi melalui aplikasi yang dapat diakses seluruh masyarakat. Selanjutnya, meminimalisir adanya interaksi fisik antar masyarakat dengan mempermudah komunikasi non-tatap muka dan membuat aplikasi-aplikasi yang dapat menunjang kegiatan selama berada di rumah, yaitu untuk kegiatan belajar, bekerja, sekolah, kuliah, dan sebagainya. Selanjutnya, dapat meminimalisir pergerakan masyarakat dengan menyediakan platform untuk berinteraksi dengan tenaga-tenaga profesional seperti dokter dan psikolog yang dapat sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses akibat pandemi. Yang terakhir, dapat mengontrol segala bentuk perizinan melalui aplikasi yang terhubung dengan pemerintah. Selanjutnya, ada upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui optimalisasi potensi teknologi digital. Yang pertama, ada aplikasi 10 Rumah Aman. Dalam aplikasi ini dapat memantau lingkungan sekitar rumah, lalu terdapat peta untuk menghindari paparan virus COVID-19, dapat mengukur suhu tubuh, dan dapat memeriksa kesehatan secara mandiri. Lalu ada mesin pintar atau kios IoT, dapat mempercepat penyampaian informasi pemerintah mengenai COVID dan cara mengatasi penyebarannya. Lalu ada aplikasi Peduli Lindungi. Dalam aplikasi ini dapat melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan membagi data lokasi bepergian untuk mempermudah penelusuran kontak dengan penderita COVID-19. Yang terakhir ada e-government, yaitu pemberian informasi oleh pemerintah terkait penyebaran informasi dan pelayanan masyarakat. Berikut informasi terkait daftar pustaka yang menjadi rujukan kami. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.